sekali mau menjelaskan tentang perkembangbiakan pertumbuhan. Sebelum kami masuk dalam materi, izinkan kami untuk memperlihatkan diri. Sebagai salah satu makhluk hidup, tumbuhan berkembang biak untuk mempertahankan populasinya. Tumbuhan berkembang biak dengan dua cara, yaitu dengan cara vegetatif dan dengan cara generatif. Perlu kita ketahui, perkembangbiakan secara generatif itu apa dan perkembangbiakan secara vegetatif itu apa? Baik, perkembangan biak secara generatif adalah perkembangan biakan yang melalui proses perkawinan yang melibatkan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Sedangkan perkembangan biak secara vegetatif adalah perkembangan biak yang tanpa adanya pertemuan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Perbedaan perkembangbiakan vegetatif dan generatif pada tumbuhan. Yang pertama, perkembangbiakan vegetatif terjadi tanpa penyerbukan, sementara perkembangbiakan generatif dilakukan dengan penyerbukan. Yang kedua, perkembangbiakan generatif menghasilkan tanaman yang sama persis dengan tanaman, sedangkan perkembangbiakan generatif menghasilkan tanaman yang memiliki sifat gabungan dari kedua induk. Perkembangbiakan secara generatif dilakukan oleh putik dan benang sari. Untuk perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan terbagi lagi menjadi dua, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Perkembangbiakan secara vegetatif alami. Perkembangbiakan vegetatif alami terjadi tanpa adanya bantuan dari manusia. Macam-macam perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif alami adalah sebagai berikut. Yang pertama, umbi batang. Umbi adalah bagian tubuh tanaman baik batang ataupun akar yang digunakan untuk menyimpan cadangan makanan. Saat ditanam di tanah, umbi ini bisa tumbuh menjadi tumbuhan baru. Contoh tanaman berkembang biak dengan ubi batang adalah kentang, ubi jalar, bengkuang, dan gadung. Yang kedua, umbi akar. Umbi akar merupakan perkembangbiakan yang memanfaatkan akar sebagai tempat menyimpan cadangan makanan sekaligus digunakan untuk menjadi tanaman baru. Contoh tanaman yang berkembang biak dengan umbi akar adalah singkong, lobak, dan wortel. Yang ketiga, umbi lapis. Umbi lapis adalah reproduksi yang dihasilkan dari sekelompok daun tebal berlapis dengan susunan seperti roset. Contoh tanaman yang berkembang biak dengan umbi lapis adalah bawang merah, bawang putih, bawang bombay, bunga bakung, bunga tulip, dan bunga amar lili. Yang keempat adalah spora. Spora yaitu organ reproduksi yang bertujuan untuk penyebaran pada tumbuhan berpembuluh tidak berbiji. Spora biasanya memiliki satu atau lebih sel tertutup dalam lapisan pelindung. Contohnya lumut, jamur, dan tanaman paku. Yang kelima, akar tinggal. Akar tinggal atau biasa disebut rimpang adalah perkembangbiakan tumbuhan yang tumbuh dan menyebar di bawah permukaan tanah. Rimpang menghasilkan akar baru yang tumbuh menjadi tanaman baru. Perkembangbiakan vegetasi buatan adalah perkembangbiakan yang terjadi karena adanya bantuan manusia. Berikut ini adalah contoh perkembangbiakan vegetasi buatan. Menjangkau adalah memperbanyak tumbuhan dengan cara mengupas kulit batang induknya. Jenis tumbuhan yang dapat dicangkok adalah tumbuhan berkayu, contohnya mangga, jambu air, dan rambutan. Ini adalah contoh
gambar yang sedang dicangkok. Keuntungan mencangkok yang pertama adalah cepat berbuah, sifat sama dengan induknya, dan pohon tidak terlalu tinggi. Sedangkan kerugian mencangkok adalah akar tanaman kurang kuat dan berumur pendek. Selanjutnya, merunduk. Merunduk adalah memperbanyak tumbuhan dengan cara merunduk batang ke dalam tanah. Contoh tumbuhan yang bisa dikembangkan dengan cara merunduk adalah apel, stroberi, melati, arbei, dan alamanda. Ini contoh gambar teknik merunduk dengan merundukkan batang ke dalam tanah. Selanjutnya adalah stek. Stek adalah memperbanyak tumbuhan dengan cara menanam bagian tertentu dari tumbuhan, misalnya pada batang, daun, dan tangkai. Ini adalah contoh gambar stek batu. Selanjutnya adalah teknik menyambung. Menyambung adalah menggabungkan batang bawah dan batang atas dua tanaman yang sejenis. Tujuannya menggabungkan sifat-sifat tanaman yang unggul yang kita inginkan. Ini adalah contoh tumbuhan yang dikembangkan dengan teknik menyambung. Selanjutnya, teknik tempel atau okulasi adalah menempelkan mangkak tunas suatu tumbuhan ke batang tumbuhan lain. Okulasi bertujuan untuk menggabungkan sifat-sifat unggul dari dua jenis sebagai tumbuhan baru. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Perkembangbiakan generatif adalah proses perkembangbiakan tumbuhan secara pembuahan atau secara perkawinan. Perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan yang didahului dengan meleburnya dua gamet, yaitu sel kelamin, yakni gamet jantan, yaitu sperma, dan gamet betina, yaitu ovum. Proses peleburan gamet jantan dan betina akan dalam proses perkembangbiakan generatif membentuk zigot yang disebut pembuahan atau fertilisasi. Sedangkan perlu kita ketahui, alat perkembangbiakan generatif bunga menjadi alat perkembangbiakan generatif bagi tumbuhan berbiji. Bentuk, warna, dan ukuran bunga memang beragam, namun mereka mempunyai bagian tertentu yang sama di dalamnya. Bagian-bagian bunga tersebut diantaranya yaitu tangkai bunga, kemudian dasar bunga, yang ketiga yaitu kelompok bunga, yang keempat yaitu mahkota bunga, kemudian yang kelima putik, dan yang terakhir benang sari. Perlu diketahui bahwa putik mempunyai kepala putik dan bakal buah, sedangkan benang sari memiliki kepala sari dan tangkai sari. Perlu kita ketahui manfaat perkembangbiakan generatif bagi tumbuhan. Yang pertama, menghasilkan tumbuhan yang lebih tahan terhadap hama. Yang kedua, umur tanaman menjadi lebih panjang. Kemudian yang ketiga, menghasilkan bibit yang memiliki akar dan batang yang kuat. Yang keempat, tumbuhan dengan perkembangbiakan generatif bisa menghasilkan varietas tumbuhan baru. Kita bisa mengambil contoh tumbuhan generatif, diantaranya yaitu tumbuhan jagung, tumbuhan kelapa atau tanaman kelapa, tanaman atau tumbuhan-tumbuhan kelapa yang hidup di sekitar kita. Demikian hasil pemaparan video materi kami mengenai perkembangbiakan pada tumbuhan. Jangan lupa like, comment, and subscribe. See you next time.